Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahid mujahidah Alfida semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Kita ketemu lagi nih di acara video pembelajaran syuting padi bersama Ibu kembali, Wida Wahyuningsi SPD GR. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Ibu bukan membahas tentang matematika, tapi Ibu akan membahas tentang materi TPS, bagian penalaran matematika. Wah, apa itu TPS ya Bu ya? Baik, tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita yel-yel Alfida dulu nih, biar pada semangat ya. Cerdas cendekia bersama Alfida, fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dulu dengan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah itu kita lanjutkan dulu nih dengan menyimak ayat pembelajaran hari ini. Ayat pembelajaran yang akan kita dengarkan hari ini yaitu surat Al-A'la ayat 8 sampai 13. Disimak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca ayat pembelajaran yang ke-48 Quran Surah Al-A'la dari ayat 8 sampai dengan ayat 13 beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dengan menyimak ayat pembelajaran tadi, kita semua jadi lebih semangat nih dalam mempelajari ilmu-ilmu agama ya. Oke, kita balik lagi ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang TPS, tes potensi skolastik.
Soal TPS itu ada saat kita mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ya, soal ke-6. Hasil penjualan dari 5 distributor bahan bangunan disajikan pada tabel berikut. Ada distributor P, Q, R, S, T, lalu ada jumlah bahan bangunan yang terjual, ada semen, cat, dan besi. Pertanyaannya, jika laba penjualan 1 unit semen adalah 20.000, cat adalah 20.000, dan besi adalah 100.000, maka distributor yang mempunyai laba sama adalah laba. Ada yang tahu pengertian laba? Ya, laba itu sama saja dengan keuntungan. Keuntungan semen itu 20.000, maka kita kalikan dengan jumlah semen yang terjual. Terus ditambah catnya untungnya 20.000, maka 20.000 dikalikan 7. Kita tambahkan lagi dengan keuntungan besi, berarti 100.000 dikalikan 9. Nah, kita kerjakan begitu juga untuk semua distributor. Nah, seperti itu. Untuk P, distributor P berarti keuntungannya atau labanya yaitu 1.220.000, Q 1.240.000, R 1.220.000, S 1.120.000, dan T 1.140.000. Maka yang keuntungannya sama atau labanya sama yaitu distributor P dan R. Labanya sama yaitu 1.220.000. Kita lanjutkan. Soal ke-7. Ya. 3 kotak masing-masing berisi 25 buah kartu dengan 5 jenis yang memiliki gambar berupa huruf A, huruf C, F, serta angka 1 dan 3. Di sini ada kartu A, C, F, 1, 3, lalu di kotak 1, 2, dan 3. Di sini berarti kartu A di kotak 1 itu berjumlah 4, di kotak 2 berjumlah 3, di kotak 3 berjumlah 4. Begitu juga seterusnya. Jika Banu secara acak mengambil 1 kartu pada tiap kotak, maka ia memiliki kemungkinan besar memiliki kartu. Jadi Banu mau ngambil 1 kartu nih dari setiap kotak. Pertanyaannya, Banu itu kemungkinan besar dapat kartu apa? Nah, kita cek dulu. Di sini berarti ada kartu yang gambarnya huruf ya, ada A, C, F, lalu juga ada kartu yang bentuknya angka, yaitu ada 1 dan 3. Maka kita tentukan dulu jumlah banyaknya kartu huruf dan banyaknya kartu angka. Berarti untuk di kotak 1 yang kartu huruf itu ada 4 tambah 6 tambah 5, 15. Lalu kartu angka itu ada 5 tambah 5, 10. Di kotak 2 berarti kartu hurufnya ada 10, kartu angkanya ada 15. Di kotak 3 kartu hurufnya ada 13, kartu angkanya ada 12. Nah, di kotak 1 berarti banyaknya kartu huruf lebih banyak ya daripada kartu angka. Berarti kemungkinan Banu akan mengambil kartu huruf. Sedangkan di kotak 2 lebih banyak kartu yang gambarnya angka, berarti Banu kemungkinan akan mengambil kartu angka. Nah, sedangkan di kotak 3, wah jumlahnya deketan nih antara 13 dan 12. Baru kita cek nih. Di kotak 3, kartu A itu ada 4, kartu C ada 5, kartu F ada 4, kartu 1 ada 10, kartu 3 ada 2. Berarti gimana kemungkinan terbesar dia ngambil kartu apa ya di kotak 3 ini? Iya betul, kemungkinan terbesar dia mengambil kartu yang bergambar angka 1 karena jumlahnya banyak banget, 10 kalau dibandingin sama kartu lain. Maka kemungkinan besar Banu akan memiliki kartu gimana? 1 kartu huruf
dan 2 kartu angka. Seperti itu. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal ke-8. Sebuah kedai kopi yang baru saja dibuka selama seminggu sedang melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan berbagai jenis minumannya selama seminggu. Di sini menunya ada espresso, americano, mochaccino, cafe latte, dan macchiato. Di situ ada modal per cangkir, harga jual per cangkir, dan jumlah penjualan dalam cangkir. Jika setiap pembelian espresso dan americano diberikan diskon sebesar 10%, sementara mochaccino, cafe latte, dan macchiato diberikan diskon sebesar 20%, maka menu apakah yang memberikan keuntungan paling banyak bagi kedai kopi tersebut? Keuntungan nih yang dicari kawan-kawan. Masih ingat rumusnya keuntungan? Betul, harga jual dikurang harga beli. Kalau di sini berarti kita kalikan dengan jumlah penjualan dalam cangkir. Tapi tunggu dulu, di sini di soal ya ada kata-kata diskon sebesar 10% untuk espresso dan americano. Lalu juga ada diskon sebesar 20% untuk mochaccino, cafe latte, dan macchiato. Maka sebelum mencari keuntungan, kita harus mencari lebih dahulu harga jual setelah didiskon. Nah, kalau espresso diskonnya 10%, berarti pelanggan hanya perlu membayar 90% dari harga jual awal karena diskonnya 10%. Begitu juga dengan americano. Nah, untuk mochaccino, cafe latte, dan macchiato berarti karena diskonnya 20% nih, berarti pelanggan hanya perlu membayar 80% dari harga jual awal. Iya, seperti ini. Berarti harga espresso setelah didiskon harganya menjadi 18.000, americano 18.000, mochaccino 16.000, cafe latte 20.000, dan macchiato 12.000. Nah, baru dari sini kita bisa mencari keuntungan dengan mengurangi harga jual dan harga beli atau modal ya. Harga jual dikurang modal. Berarti 18.000 ini yang di espresso kita kurangkan dengan modalnya 15.000. Hasilnya berarti 3.000. Terus americano 18.000 dikurang 17.000 berarti labanya 1.000. Mochaccino harga jualnya 16.000, modalnya 14.000 berarti laba atau keuntungannya 2.000. Sedangkan cafe latte harga jualnya 20.000, ternyata modalnya juga 20.000, berarti dia tidak memberikan keuntungan. Begitu juga dengan macchiato. Harganya 12.000, modalnya juga 12.000. Nah, berarti kita tinggal menghitung nih kemungkinannya dari espresso, americano, dan mochaccino. Labanya tadi kita kalikan dengan jumlah penjualan. Untuk espresso berarti 3.000 dikali 110, americano 1.000 dikali 80, mochaccino 2.000 dikali 150. Tara, dan beginilah hasilnya ya. Berarti yang memberikan keuntungan paling banyak dari kedai kopi tersebut adalah, iya betul, jawabannya espresso. Masih semangat? Semoga masih semangat ya. Tetap semangat. Kita lanjut ke soal 9. Sejumlah 500 orang telah dikelompokkan berdasarkan berat badan dalam tabel berikut ini. Ada kategori berat badan 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan 110. Dan ini jumlah orangnya. Pertanyaannya, kelompok dengan berat badan berapakah yang menyumbang berat paling besar terhadap berat badan 500 orang secara keseluruhan? Gimana ya jawabnya ya? Ya, berarti kita hanya tinggal mengalihkan saja.
100 orang yang masing-masing beratnya 50 berarti akan menyumbangkan 100 dikali 50 kilo atau hasilnya sama dengan 5000 kg. Lalu yang untuk kategori berat badannya 60 jumlahnya ada 100 orang berarti tinggal kita kalikan hasilnya 6000. Yang 70 kilo berarti dikalikan dengan 80 hasilnya 5600. Ini hasilnya 6400, yang ini 6300, yang ini 4000, dan yang terakhir 3300. Maka kelompok berat badan yang menyumbang berat paling besar terhadap berat badan 500 orang secara keseluruhan adalah, ya betul, kelompok atau kategori berat badan 80 kilo dengan total berat badan yaitu 6400. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan soal selanjutnya. Ya, soal ke-10. Sebuah perusahaan pengiriman paket melakukan seleksi terhadap calon kurir. Pada tahap akhir, terdapat 5 orang yang mengikuti simulasi pengiriman paket. Setiap calon diminta untuk mengantarkan 20 paket ke beberapa area. Dalam rangka simulasi ini, setiap alamat tujuan ditulis lengkap dan pasti ada aktor yang bertugas menerima paket tersebut. Adapun hasil simulasi adalah sebagai berikut. Di sini ada peserta seleksi, ada Rizky, Sulaiman, Toha, Ukasya, dan Vito. Lalu ada jumlah paket yang berhasil diantar, ada luas area pengiriman dalam meter persegi, lalu ada waktu yang dibutuhkan untuk mengantar paket tadi dalam menit satuannya. Pertanyaannya, bila perusahaan menghendaki kurirnya mempunyai kecepatan dalam mengirimkan barang, maka kandidat terkuat yang mungkin akan diterima kerja adalah, wah, gimana cara mengerjakannya ya? Ya, kita bandingkan satu persatu. Di sini yang berhasil mengantarkan semua paket tadi 20 ada Rizky dan Toha ya. Kita coba bandingkan kedua orang ini. Rizky luas area pengirimannya 3000 meter persegi, sedangkan Toha hanya 2800. Nah, waktu yang dibutuhkan Rizky hanya 120 menit, sedang Toha butuh waktu 140 menit. Dengan jumlah paket yang berhasil diantar sama, terus luas area pengirimannya Rizky lebih besar daripada Toha, dan waktu yang dibutuhkannya pun lebih sedikit Rizky dibanding Toha, maka sudah pasti Toha akan tertolak. Kita lanjutkan. Dari luas area pengiriman selanjutnya, kita bandingkan. Luas area pengiriman Rizky 3000, Sulaiman juga 3000, dan Victo juga 3000. Coba kita cek satu-satu. Rizky tadi berhasil mengirim 20 paket, sedang Sulaiman hanya 19 dan Victo hanya 18. Terus kalau kita bandingkan dengan waktunya pun, Sulaiman butuh waktu lebih banyak daripada Rizky. Victo memiliki waktu yang dibutuhkan sama dengan Rizky, tetapi jumlah paket yang berhasil diantaranya lebih sedikit daripada Rizky. Maka di sini Sulaiman pun bukan termasuk kandidat yang diterima ya, termasuk Victo. Nah, sekarang tinggal dua nih, kita bandingkan antara Rizky dan Ukasya. Kita bandingkan pertama berdasarkan luas dan waktu dulu nih, artinya kecepatan ya. Rizky luas areanya 3000, waktu yang dibutuhkan 120, berarti kecepatannya yaitu 25 meter persegi per menit. Sedang Ukasya luas areanya 2500, waktu yang dibutuhkan 100. Nah, di sini sama nih, kecepatannya sama-sama 25 meter persegi per menit.
Sekarang kita coba bandingkan antara luas area pengiriman dengan jumlah paket yang berhasil diantar. Nah, Rizky luas areanya 3000, paket yang berhasil diantar yaitu 20, maka hasilnya sama dengan 150 meter persegi per paket. Sedang Ukasya luas area pengirimannya lebih sedikit yaitu 2500, dan jumlah paket yang berhasil diantar pun lebih sedikit yaitu hanya 18. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa kandidat terkuat yang mungkin akan diterima kerja adalah, ya benar, jawabannya Rizky. Masih semangat? Tetap semangat ya. Kita yel-yel Alfida dulu nih biar kembali lagi semangatnya. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Semangat. Allahu Akbar. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, di sini soal tentang tes seleksi beasiswa. Ada 5 siswa yaitu A, B, C, D, dan E yang telah memenuhi kriteria pemberian beasiswa. Dari 5 orang siswa yang diseleksi, hanya 2 orang yang diberi pembebasan biaya masuk perguruan tinggi X. Di sini ada siswa A, B, C, D, lalu ada nilai 1, 2, dan 3. Ya, beasiswa akan diberikan pada siswa yang memiliki rata-rata nilai tertinggi. Apabila ada siswa yang memiliki nilai yang sama, maka urutan nilai diutamakan adalah nilai 3, nilai 2, baru kemudian nilai 1. Siapakah yang paling mungkin mendapatkan beasiswa karena menempati peringkat 1 dan 2 berdasarkan kriteria seleksi tersebut? Berarti sebelumnya kita harus mencari rata-rata nilai. Ya, rata-rata didapat dengan menjumlahkan seluruh nilai dibagi banyaknya data. Berarti kalau di sini 70 ditambah 80 tambah 70 dibagi 3. Hasilnya seperti berikut. Siswa A mendapatkan nilai rata-rata 73,3, siswa B 76,7, C 85, D 80, dan E 80. Maka jelas di sini siswa C mendapatkan rata-rata tertinggi. Berarti dia akan menempati peringkat pertama yang mungkin menerima beasiswa. Nah, selanjutnya ada 2 orang nih, D dan E, yang rata-ratanya sama. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa nilai diutamakan pertama adalah nilai 3 dulu. Maka kita lihat nih nilai 3 antara D dan E. Wah, ternyata D lebih tinggi daripada E di nilai 3-nya. Berarti kandidat terkuat kedua yaitu D. Jawabannya berarti C dan D. Bisa dipahami? Kita lanjut deh ke soal ke-12. Supermarket Y bermaksud menganalisis keuntungan penjualan dari berbagai merek minuman dengan data sebagai berikut. Di sini ada merek P, R, Q, S, T, U. Lalu ada jumlah pembelian. Ya, terus ada harga pembelian, harga penjualan, dan jumlah barang rusak. Pertanyaannya, 2 merek minuman yang memberikan jumlah keuntungan penjualan paling kecil adalah, ya kita masuk keuntungan lagi nih. Keuntungan harga jual dikurang harga beli. Nanti kita kalikan dengan jumlah barang ya. Tapi di sini ada jumlah pembelian, terus ada jumlah barang rusak. Maka kita harus mencari dulu nih, berarti jumlah barang yang bisa dibeli itu berapa dengan cara mengurangkan antara jumlah pembelian dengan jumlah barang rusak. Keuntungan tadi harga jual dikurang harga beli. Berarti untuk P, keuntungannya bisa dicari dengan 3.500 dikurang 3.000 ya, dikalikan dengan jumlah barang yang tidak rusak yaitu 10 dikurang 2, 8.
seperti ini. Berarti 8 dikalikan dengan 500. Terus yang R berarti 20 dikurang 4 dulu ya, jadinya 16 dikalikan dengan keuntungan per botol 3.700 dikurang 3.500, 200. Dan seperti ini hasilnya. Berarti dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa keuntungan penjualan paling kecil yaitu ada di merek minuman es dan teh. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Soal ke-13, Pak Abdul menanam beberapa jenis tanaman. Dalam 1 tahun ada 4 kali panen. Berikut data keuntungan persen dari modal setiap tanam. Jadi keuntungannya nih dalam persen nih, dari modalnya segini. Berarti kalau keuntungannya melon di tahap 1 5% dikali 2 juta, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, berapakah keuntungan terbesar yang pernah dicapai Pak Abdul dalam setiap periode panen? Ya, berarti kita harus mencari keuntungannya dulu satu persatu nih. Kalau ini kan keuntungan dalam persen ya, kita jadiin dalam rupiah dulu. Berarti yang tadi melon berarti 5% dikali modalnya 2 juta. Lalu untuk yang periode kedua juga 10% dikali 2 juta. Ketiganya berarti 20% dikali 2 juta. Yang periode keempat berarti 10% dikali 2 juta. Begitu juga dengan jagung, kedelai, dan semangka. Ya, seperti ini keuntungan dalam ribu ya. Berarti melon keuntungannya tuh 100.000, 200.000 pada periode kedua, periode ketiga 400.000, dan periode keempat 200.000. Jagung keuntungannya periode pertama 100.000, periode kedua 50.000, ketiga 150.000, dan keempat 100.000. Kedelai, semangka seperti yang ditampilkan. Nah, totalnya berarti pada periode 1 Pak Abdul tadi mendapat keuntungan 100 ditambah 100 tambah 100 tambah 225 yaitu 525.000. Periode kedua mendapatkan keuntungan 575.000, periode ketiga 900.000, dan periode keempat 850.000. Maka keuntungan terbesar yang pernah dicapai Pak Abdul pada setiap periode panen yaitu pada periode ketiga dengan jumlah keuntungan Rp900.000. Wah, sudah selesai nih ternyata soal-soal yang kita bahas hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Ya, baik teman-teman semua, kita tutup dulu nih dengan doa kafaratul majelis ya sebelum menyelesaikan pertemuan kita hari ini. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Atas kekurangan Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.